Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kita akan belajar bagaimana penerapan tombol atau button pada Adobe Animate sebagai bekal awal untuk membuat game. Ini tahap yang kedua. Bersama saya, Calvin Bagas. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, ini adalah project yang sudah saya buat melalui video yang sebelumnya, di mana di bagian yang pertama itu. Bisa kalian tonton dulu video yang sebelumnya supaya paham juga bagaimana cara menyelesaikan project yang satu ini. Nah, karena ini di bagian yang kedua, maka yang menjadi pembedanya ada di bagian tertentu. Untuk desainnya sama persis, karena ini hanya contoh saja dan bisa kalian terapkan di cara kalian sendiri juga. Untuk button saya menggunakan yang sama juga di Start BTN, untuk back juga di back BTN. Nah, cara yang kedua ini yang menjadi pembeda ada di bagian coding. Kita buka dulu di bagian actions. Jika ini tidak muncul, kalian bisa klik F9 atau bisa kalian klik kanan actions. Nah, actions, kemudian ini yang menjadi pembedanya. Jadi ini bisa kita hapus dulu, dan yang kedua juga kita bisa hapus dulu. Oke, selanjutnya cara yang kedua ini adalah menggunakan go to frame and play atau go to frame and stop. Nah, yang pertama kita klik dulu bagian start dan klik kode snippet juga. Nah, di sini kita menggunakan go to frame and play atau go to frame and stop. Untuk go to frame and play akan muncul seperti ini. Seperti ini go to frame and play. Nah, kalau untuk go to frame and stop, kita bisa coba juga go to frame and stop. Akan muncul seperti ini juga. Kita perhatikan yang menjadi pembedanya. Untuk bagian atas ini sama. Karena ada play di sini, ini ada stop, itu saja yang menjadi pembeda. Dan untuk nama ini juga telah menjadi settingan otomatis, dan dimana nama ini juga bisa kita rubah sih sebenarnya. Bisa kalian rubah stop ataupun play, itu juga bebas. Yang penting untuk pengetikan nama di bagian ini, di bagian ini itu harus sama dengan bagian ini, supaya untuk codingannya itu bisa berjalan dengan lancar tanpa error. Begitu. Saya ulangi lagi, di bagian sini ketikannya itu harus sama dengan di bagian ini, sama halnya dengan yang atasnya. Dan ini bisa kita ketik terserah kita. Kita juga bisa ganti, yang penting itu harus sama persis. Nah, yang menjadi pembedanya juga ada di bagian tengah-tengahnya ini, tengah-tengah kurung kurawal, ada play, ada stop. Nah, untuk play and stop ini sebenarnya tidak berpengaruh ketika di bagian awal tadi kita tempatkan coding stop. Nah, kita tempatkan coding stop. Tapi jika tidak ada coding stop ini, kita menggunakan yang bagian go to play and stop. Jadi akan stop otomatis di frame selanjutnya, begitu. Nah, karena kita menggunakan coding stop, kita bisa memilih salah satu, bisa play dan bisa stop. Aku akan mencoba untuk menggunakan yang play, jadi ini aku hapus. Nah, menggunakan yang play, kemudian untuk ini bisa ganti stop, atau kalian tetap pakai play juga bisa, karena nantinya akan di stop di coding selanjutnya, begitu. Nah, di sini yang perlu kita ganti adalah di bagian kurung ini, karena akan menuju ke frame yang kedua, kita ganti dengan angka 2. Begitu. Kemudian untuk yang bagian back, sama, kita klik dulu bagian back ini, kemudian kode snippet, go to frame and play, atau stop itu bebas, kalian pilih, terserah kalian. Akan aku coba menggunakan go to frame and play.
Atau mungkin akan lebih baik jika aku coba satu persatu ya. Yang ini frame 1 go to frame and play, frame kedua aku coba go to frame and stop. Go to frame and stop. Oke, seperti ini, dan ini kita ganti 1. Langsung kita coba CTRL enter. Nah, tidak bergerak juga, maksudnya tidak bergerak itu tidak play otomatis. Jadi kita bisa klik dan ini juga bisa kita klik. Oke, seperti itu. Penjelasan singkat. Jika dalam action tadi tidak ada ininya, tidak ada codingnya. Ini juga misalkan kita hapus, maka tidak akan terjadi perbedaan frame, akan tetap seperti ini. Tapi jika kita kembalikan, ini aku undo, ini juga aku undo, maka bisa berpindah. Oke, seperti itu untuk belajar di video ini, yaitu penerapan tombol atau button pada Adobe Animate sebagai bekal awal untuk membuat sebuah game sederhana. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video selanjutnya, kalian juga bisa klik subscribe untuk mengetahui lebih lanjut dengan cara membuat game sederhana. Nah, jika ada pertanyaan juga, kalian bisa sampaikan di kolom komentar nanti. Untuk request video yang lainnya, cara pembuatan yang lainnya juga kalian bisa request di kolom komentar juga. Itu hak kalian untuk mengisinya. Terima kasih dan sampai jumpa.